Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bima akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Essential Process Modeling. Baik, untuk anggota kelompok Meter sendiri terdiri dari Arya Adi Pratama Putra, Taufik Ramadhani, Ahmad Diri, Muhammad Noga. Yang pertama adalah proses modeling. Apa sih itu essential proses modeling? Nah, dalam model proses bisnis penting dalam siklus hidup BPM. Fungsi model proses bisnis adalah supaya kita mengetahui oleh orang lain yang terlibat model proses kita dapat lebih yang akan timbul. Yang pertama adalah BPMN atau Business Process Model Notation. Sebenarnya ada lebih dari 100 macam simbol BPMN yang mana itu adalah sangat kompleks, tetapi sebenarnya dengan beberapa simbol saja kita sudah bisa memenuhi kebutuhan modeling secara umum. Kan? Baik, yang pertama kita bahas lambang macam-macam lambang BPMN. Yang pertama events itu menggambarkan suatu kejadian yang terjadi secara seketika atau waktu itu juga. Misalnya ambil contoh adalah tagihan telah diterima. Events dilambangkan dengan lingkaran. Kemudian ada activities. Activities ada di events. Misalnya kegiatan membayar persegi panjang. Arcs atau sequence flow melambangkan alur relasi yang menjelaskan bahwa suatu aktivitas diikuti aktivitas lainnya yang mengalir. Arcs dilambangkan dengan busur yang mempunyai arah. Nah, mohon maaf. Nah, ini bisa dilihat yang purchase order receipt itu merupakan satu event dengan ujungnya yaitu order fulfilled. Kemudian bisa dilihat juga aktivitas dengan kotak-kotak atau persegi panjang mulai dari confirm to order sampai archive order itu merupakan bentuk dari activities. Kemudian disebut arcs atau sequence flow. Kemudian ada dalam BPMN juga tidak semuanya proses itu berjalan dengan satu arah gitu kan. Ada juga yang namanya percabangan dan penggabungan. Dan penggabungan ini kalau kita ambil contoh misalnya pada claim handling penolakan dalam proses tersebut yang mana adalah hal yang saling bertolak belakang. Jadi akan hanya ada satu kondisi entah itu disetujui atau tidak. Tersebut kita perlu mengetahui tentang gagasan gateway yang mana dilambangkan bentuk diamond di dalam BPMN. Lambang diamond merepresentasikan adanya dua kemungkinan kejadian, baik itu disetujui atau adalah exclusive decision dalam proses bisnis yang mempunyai jumlah opsi 2 atau lebih seperti dalam pengajuan persetujuan. Di sini kita menggunakan eksklusif atau X dilambangkan dengan bentuk diamond yang ditandai huruf X. Bisa dilihat setelah
proses check invoice for mismatches, ada percabangan di mana terjadi tiga kemungkinan setelah proses check invoice for mismatches. Yang pertama adalah no mismatch. Kemudian ada juga kemungkinan di mana adanya kesalahan. Nah, masing-masing percabangan ini jika terjadi hanya akan terjadi salah satu kemungkinan saja. Jadi alur yang ada di slide ini itu akan terjadi, prosesnya akan melewati satu alur saja. Bisa saja alur split ekspor, kemudian bisa dilihat setelahnya mereka ada bergabung di lambang yang sama. Lambang tersebut disebut dengan XOR join. Ada split, ada join. Nah, kemudian jika dilihat lagi untuk kemungkinan akhir itu ada garis miring di bawahnya di aliran kemungkinan ketiga. Itu disebut dengan oblique cut. Oblique cut merupakan salah satu penanda atau tanda itu alur tersebut adalah default alurnya. Jadi misal alur kemungkinan yang terpenuhi kemungkinan satu nomis itu tidak kemudian dia akan berjalan nomis kan. Jika tidak mengeksekusi atau memilih jalan kemungkinan selanjutnya yaitu mismatches exist but be corrected, tidak dipenuhi, aturan default ini akan berjalan dengan otomatis. Jadi kalaupun tidak ada keduanya maka default oblique cut. Oke. Nah, yang kedua adalah parallel execution. Kaitan ya, atau ketergantungan urutan satu sama aktivitas lain perlu mengaktivitas lain dapat dieksekusi secara bersamaan atau paralel. Nah, aktivitas secara paralel baik dua jumlah cabang atau lebih. Diamond dengan tanda plus. Nah, seperti ini contohnya penggunaan AND gateway bahkan di bandara. Bisa di itu cabangan N setelah proses security check. Enggak, proses yang harus dilakukan yaitu pas security screening dan pas luggage split dan karena kondisi keduanya harus terpenuhi, tidak boleh salah satu. Nah, ketika level dan kemudian diakhiri dispatcher level reached. Decision terkadang kita mengambil keputusan. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan inclusive atau or split gateways. Or split itu mirip dengan or split itu kan nah, kalau or split atau inclusive decision ini bisa salah satu atau bisa keduanya terjadi. Untuk tugasnya
kita lihat contoh penggunaan order gateways dalam produk. Bisa lihat terjadi percabangan setelah proses cek items. Pemesanan item yang mana satunya adalah order mengandung pesanan mengandung produk Amsterdam, dan satunya lagi adalah pesanan mengandung produk Hamburg. Nah, pada percabangan ini jika salah satu produk, jika diketahui produk itu bisa saja langsung diterus satu forward sub order Amsterdam warehouse sampai register order, atau bisa saja produk itu mengandung order contains Hamburg produk atau mengandung produk Hamburg, itu bisa order to Hamburg warehouse, kemudian di register order, kemudian diakhiri tanpa perlu menunggu. Boleh saja keduanya terjadi karena dua itu mengandung Amsterdam produk ataupun mengandung Hamburg produk. Baik, selanjutnya ini adalah jenis-jenis batching and merging, yaitu rework and repetition. Setelah kita mengetahui beberapa proses di atas, yang mana kebanyakan proses berjalan tepat sekali, tetapi ada juga di mana kondisi kita harus mengulang beberapa tahap dikarenakan adanya pengecekan yang gagal. Berikut adalah contoh rework and repetition pada proses menangani korespondensi kementerian, yaitu pertama, ini register ministerial inquiry, investigation ministerial inquiry, lalu lanjut kita ke prepare ministerial response, lalu di review, lalu apabila diterima kita lanjut ke ministerial correspondent address, lalu jika tidak diterima atau hasilnya kurang baik kita akan kembali ke dalam SOR yang pertama. Lanjut. Jun, lanjut Jun. Lalu ada business object. Bentar, slide yang sebelumnya. Ya, jadi saya jelaskan dulu, objek adalah suatu input dan atau output dari suatu proses bisnis tersebut. Jadi objek ini bisa dikatakan adalah suatu hal yang penting dalam proses bisnis. Ya, di sini ada gambar diagramnya. Yang pertama kita harus mengecek dulu stock ability dari objek tersebut. Apabila produknya tidak ada, maka kita bisa mereject. Lalu apabila objeknya sudah ada, lalu kita ke retrieve product from warehouse atau kita ambil dari gudang. Lalu kita konfirmasi order, lalu kita pecah untuk menyiapkan barangnya serta mengirim invoice-nya. Lalu kalau pembayaran sudah diterima, baru kita lanjut ke purchase order. Lanjut. Apakah objek data mempengaruhi aliran token? Token adalah suatu
proses instance di dalam proses bisnis tersebut. Jadi objek data input diperlukan untuk aktivitas yang akan dijalankan. Bahkan jika token tersedia pada busur masuk dari aktivitas itu, dia tidak dapat dijalankan sampai semua objek data input juga tersedia. Objek data tersedia jika sudah dibuat sebagai hasil dari menyelesaikan kegiatan sebelumnya, atau yang hasilnya adalah objek data itu sendiri, atau karena data objek itu adalah input seluruh proses, atau seperti pesanan pembelian. Objek data output hanya mempengaruhi aliran token secara tidak apakah kita selalu memodelkan objek data? Jadi objek data ini adalah suatu kumpulan data yang berisikan tentang informasi objek tersebut. Jadi objek data membantu pembaca memahami aliran informasi dan materi dari suatu aktivitas ke aktivitas lain. Namun, harga yang harus dibayar adalah kompleksitas diagram yang meningkat. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menggunakannya hanya ketika dibutuhkan saja. Misalnya, ketika nanti kita ingin menggunakan model proses untuk berkomunikasi dengan tim pengembang aplikasi teknologi informasi untuk mengotomisasi proses. Ada kasus di mana kami mungkin perlu memberikan informasi tambahan kepada pembaca model proses demi meningkatkan pemahaman model. Misalnya, dalam proses order to cash, kita mungkin menentukan bahwa aktivitas kirim produk ini adalah mencakup pengemasan produk. Selain itu, kami mungkin ingin mengklarifikasi aturan bisnis kami yang diikuti di balik pemilihan bahan baku dari pemasok. Informasi tambahan dapat diberikan melalui anotasi teks. Anotasi digambarkan sebagai persegi panjang terbuka yang merangkum teks anotasi dan ditautkan ke elemen pemodelan proses melalui garis putus-putus atau disebut asosiasi. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya adalah istilah umum untuk merujuk siapapun atau apapun yang terlibat dalam kinerja suatu aktivitas proses bisnis. Sumber daya ini dapat merupakan seorang peserta proses, yaitu seorang individu, seperti karyawan John Smith. Lalu ada sebuah sistem perangkat, contohnya server. Lalu ada sebuah peralatan seperti printer, komputer, dan peralatan pabrik lain. Lalu sumber daya sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber aktif adalah sumber daya yang dapat secara mandiri melakukan suatu kegiatan proses bisnis. Contohnya, manusia yang melakukan kegiatan bisnis atau bisa disebut karyawan atau pekerja. Yang kedua ada sumber daya pasif, yaitu sumber daya yang terlibat dalam kinerja suatu kegiatan. Misalnya mesin bulldozer, lalu mobil yang hanya melakukan sebuah aktivitas ketika ada sumber daya aktif yang menjalankan, yaitu manusia sendiri. Lanjut. Nah, BPMN ini menyediakan dua konstruksi untuk memodelkan aspek sumber daya, yaitu kelompok atau bisa disebut pools. Pools umumnya digunakan untuk memodelkan kelas sumber daya. Pools biasanya digunakan untuk memodelkan pihak bisnis seperti seluruh organisasi, misalnya organisasi penjual atau pedagang. Yang kedua ini adalah lintasan atau lanes. Umumnya digunakan untuk membagi sebuah pools menjadi subkelas atau sumber daya tunggal. Lanes juga digunakan untuk memodelkan suatu departemen atau unit tim atau sistem perangkat lunak dalam organisasi tersebut. Pools dan lanes digambarkan sebagai persegi panjang, di mana kita dapat menempatkan aktivitas, peristiwa, gerbang, dan objek data. Biasanya secara vertikal juga dimungkinkan. Nama kolam atau jalur ditampilkan secara vertikal di sisi kiri persegi panjang horizontal, atau secara horizontal jika kolam atau jalur vertikal. Untuk kolam dan untuk jalur yang berisi jalur bersarang, nama terlampir dalam sebuah pen. Lanjut. Nah, ini di sini kita gambarkan untuk pools itu sebagai penjual. Nah, untuk lanes atau pembagi dari pools itu adalah warehouse staff, yaitu staf gudang atau ERP sistemnya. Lanjut. Selanjutnya adalah proses decomposition.
Dekomposisi adalah suatu teknik pemecahan sistem kepada subsistem, proses, dan subproses. Sedangkan decomposition diagram atau hierarchy chart menunjukkan dekomposisi atas bawah dan struktur sebuah sistem. Nah, proses decomposition yaitu ini contohnya dari cek stok ability dulu apabila ada, lalu kita ke acquire raw material yaitu di situ terdapat sub yang berisikan tentang suatu kegiatan di dalamnya. Lalu ada manufacture product. Nah, di dalam tanda plus tersebut itu dibagi ada beberapa kegiatan lainnya. Contohnya next. Nah, ini di dalam kotak ini ada acquire raw materials, yaitu yang tanda plus tadi itu berisikan tentang suatu kegiatan tersebut. Sama seperti yang bawah, ship and invoice. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, kemudian cara mengatasi kompleksitas model. Pertama, kita dapat menyederhanakan model dengan menyembunyikan bagian-bagian tertentu dalam subproses. Dua, sebuah subproses mewakili mandiri atau aktivitas gabungan yang dapat dipecah menjadi unit kerja yang lebih kecil. Tiga, aktivitas atom juga disebut tugas, adalah aktivitas yang menangkap unit kerja yang tidak dapat dipecah lebih lanjut. Next. Cara menggunakan subproses. Pertama-tama kita perlu mengidentifikasi kelompok aktivitas terkait. Kegiatan-kegiatan yang bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Next. Oke, kemudian proses model Rius adalah cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi, mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas itu. Nah, ini diagram model Rius. Kita bisa menggunakan subproses yang sudah didekomposisi tadi di proses lain. Contohnya di situ seperti sign loan. Next. Pengertian model proses global adalah model proses yang tidak tertanam dalam model proses induk apapun. Dan dengan demikian dapat dipanggil oleh model proses lain dalam model proses yang sama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Monggo. Rekap. Next. Dasar model bisnis di BPMN yaitu 1. Activities, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu proses. 2. Events, komponen yang memulai atau mengakhiri suatu proses. 3. Gateways, pemodelan yang digunakan untuk mengontrol arus proses bisnis. Yang keempat, data objek bisnis yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kelima, pools, pengelompokan sumber daya atau resource. Yang keenam, lens, pengelompokan yang membagi pool ke sumber daya tunggal. Next. Resource merupakan siapa atau apa yang melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, kita dapat memodelkan suatu proses menjadi bertingkat atau subproses dengan proses decomposition agar model yang dibuat lebih mudah dipahami. Proses model Rius menjelaskan bahwa kita dapat mendefinisikan subproses sebagai model yang global agar dapat digunakan di luar.
Next, studi kasus Essential Process Modeling pada UMKM Warkop Mas Bray. Seperti yang kita model proses pemesanan atau makanan dan minuman, yaitu pesanan terima, setelah itu mengecek pesanan dengan stok, setelah ditolak atau tidak diterima, stok produk tidak melakukan pemesanan ulang. Jika ditolak, memesan menu lagi, setelah itu mengecek pesanan dengan stok. Setelah itu, setelah diterima, konfirmasi pesanan. Setelah itu pesanan dibayar, lalu pesanan ditangani. Next. Terima kasih. Baik, kurang lebihnya itu dari kami mengenai essential process modeling. Apabila ada kekurangan, kesalahan maupun salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.